Welcome to Suara Hair Channel. Aku bukan ratu, akulah menjangan yang terluka dan ingin berlari sejauh-jauhnya. Setiap kali Jogja hujan, aku selalu menggigil kedinginan di sudut ruangan, sebab seperti diguyur kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ahyar M. Permana di Suara Hair. Melihat latar, tentu saat ini kita ada di cerita buku. Setiap buku punya cerita. Saya lanjutkan lagi. Hati Suhita berkisah tentang Alina Suhita. Dia memiliki latar yang unik untuk tidak dibilang beradu punggung. Di satu sisi, Alina memiliki darah biru pesantren. Ayahnya Kiai Jabar, seorang pengasuh pesantren. Kakek dari jalur ayahnya Mbah Rofik, juga seorang kiai. Pada sisi yang lain, dari jalur ibu, dia datang dari keluarga yang lekat dengan tradisi Jawa. Mbah Kungmi, yang dikisahkan berasal dari kota Salatiga, kota yang hanya sepelemparan batu dari tempat saya mengambil gambar ini, kota yang terkenal sebagai Indonesia Mini. Dia mendapatkan pengetahuan dan juga kecintaan pada nilai-nilai budaya Jawa, termasuk terhadap jagat pewayangan. Dari Mbah Kungnya pula datang nama Suhita, yang dinisbatkan pada ratu terakhir kerajaan Majapahit. Serupa Siti Nurbaya, roman karya Marah Rusli yang kita kenal lewat pelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah. Sejak belia, Alina sudah dijodohkan. Semasa dia masih duduk di bangku Madrasah Sanawi Astara, sekolah menengah pertama, dia sudah ditembung Kiai dan Bunyai Hanan, pengasuh pondok pesantren Al-Anwar, untuk menjadi menantu, menjadi istri anak sematawayang mereka, Gus Biru, Abu Raihan Al-Biruni. Pasangan Kiai Nyai Hanan kadung terpikat pada semua kelebihan yang melekat pada diri Alina. Dia hafidhoh, penghafal Al-Quran, solehah, kalem, cantik pula. Singkat cerita, bagi calon mertua Alina sosok calon mantu idaman banget. Saya kira bagi laki-laki juga sosok calon istri idaman. Kiai dan lebih-lebih Bunyai Hanan ingin Alina meneruskan kejayaan pesantren Al-Anwar. Apalagi sejak lama Gus Biru, anak sematawayang Kiai dan Bunyai Hanan, menampakkan gelagat enggan mengurusi pesantren. Gus Biru lebih asyik dengan dunia aktivisme ketimbang kitab kuning. Gus Biru lebih masyuk dengan buku-buku filsafat dari barat. Nah, dalam perjalanannya meskipun berumah tangga lewat jalur Siti Nurbaya, Alina sebenarnya sudah legowo, sudah nerimo. Dia berusaha keras untuk mencintai suaminya. Sepintas tampaknya agak gampang. Secara fisik, Gus Biru memenuhi semua syarat menjadi calon suami idaman. Tampan, berkulit bersih, berhidung bangir, berdarah biru kiai pula, pewaris tunggal pesantren besar, kaya raya pula, ya 11-12 lah dengan saya. Apakah pasangan ideal itu, pernikahan pasangan ideal itu berjalan mulus? Tentu saja tidak. Kalau mulus-lus seperti jalan tol, bagaimana mungkin menjadi novel yang mengharu biru? Persoalan mulai muncul sejak awal kisah. Gus Biru sama sekali tidak melaksanakan tugas sebagai suami yang baik bagi Alina. Menyentuh pun tidak. Suami macam apa gitu? Seusai pernikahan yang megah dan berlimpah doa para kiai, mereka memang tinggal sekamar tetapi tidur terpisah. Alina tidur di ranjang pengantin, Gus Biru memilih di sofa. Kemesraan mereka
Tidak ada sama sekali kemesraan, hanya hadir sebagai suami istri ketika mereka berada di luar kamar, lebih-lebih di hadapan Kiai dan Bunyai Hanan. Dan itu berjalan selama 7 bulan. Bayangkan. Ya, 7 bulan pernikahan tanpa sentuhan, apalagi keromantisan. Dari situlah drama dalam novel ini bermula. Nah, rupanya dalam hati Gus Biru sudah kadung tersemat sebuah nama, Ratna Rengganis. Seperti halnya Alina, Rengganis sebenarnya juga memiliki semua syarat sebagai calon istri idaman. Paras yang rupawan, berwajah oval, berlesung pipit. Hilmanis lebih memilih istilah lesung pipit. Mulut kecil laksana buah ceri, bayangkan. Dengan senyum semanis madu lebah, cerdas pula. Gus Biru bertemu Rengganis ketika dia mengenal dan menyelami dunia pergerakan. Hanya bedanya, jika dibandingkan Alina Suhita, Rengganis sama sekali tidak memiliki latar pesantren. Novel ini mengisahkan perjuangan Alina untuk merebut cinta suaminya itu. Bagaimana hasil akhirnya? Bagaimana endingnya? Seperti kisah dalam dongeng Hans Christian Andersen, pada penghujung kisah dia berhasil. Dan akhirnya mereka berdua bahagia untuk selama-lamanya. Kok biasa begitu? Dimana menariknya? Kisah yang berakhir happy ending rasanya kok kurang meninggalkan kesan. Jangan terburu-buru memvonis. Tentu kita tidak bisa menilai sebuah kualitas, sebuah karya, apalagi novel, hanya dengan membaca atau mendengar sinopsisnya kan. Makanya tetap stay tune, tetap bertahan di Suara Hyar, di Cerita Buku, karena setiap buku punya cerita. Baik, saya lanjutkan lagi. Hati Suhita menjadi ajang Hilmanis untuk unjuk keprigelan meramu drama yang mengaduk-aduk hati pembaca. Perasaan Alina yang tertampik dan terabaikan menjadi formula pertama untuk membuat hati pembaca ambyar. 5 bab pertama, mulai dari Suluh Jiwa, Kidung Wulan Endadari, Telaga Punta Dewa, Menjangan Ketawan, hingga Duka Dewi Amba. Keren banget cara dia memilih nama-nama bab. Dengan sudut pandang Alina menjadi sarana bagi pengarang untuk menyentuh hati pembaca sejak halaman pertama. Pengarang langsung membuka kisah dengan derita Alina yang sama sekali belum merasakan kehangatan hubungan suami istri hingga pernikahannya berjalan 7 bulan. Tapi yang terjadi padaku adalah hari-hari suwung, hubungan yang anyep, dan kesedihan yang selalu kubungkus dengan derai-derai tawa. Begitu pengarang menuliskannya pada halaman 2. Bahkan secara tegas aku Alina, aku tokoh menyebut, lihatlah, aku yang sama sekali tidak dipandang oleh suamiku sendiri, pada halaman 3. Itu semua terjadi karena masih ada Rengganis di hati Gus Biru. Kekhawatiran Alina itu terungkap dalam pernyataan ini. Rengganis akan bertahta di kerajaan hatinya. Tak ada tempat sepetak pun untukku. Rengganis akan membuatnya bergelora dan aku semakin terabaikan, semakin diabaikan. Aku akan tumbuh menjadi bunga layu yang diterbangkan angin. Ini di halaman 7. Pengarang menurut saya memiliki modal ungkap yang jernih, menukik, dan dengan diksi terpilih. Walhasil, sepanjang novel bertebaran ungkapan yang grantes, ambyar, sekaligus quotable. Keren kalau misalnya dijadikan status, Instastory, atau semacamnya. Jadi kaos juga mungkin keren. Ungkapan-ungkapan itu datang dari Alina, Rengganis, maupun Gus Biru, dan juga dari beberapa tokoh lain. Nah, mari kita simak. Siapa yang tidak berpihak pada Alina ketika menyimak ungkapan-ungkapannya yang menyayat? Aku bukan ratu,
Akulah menjangan yang terluka dan ingin berlari sejauh-jauhnya. Ini ada di halaman 28. Atau akulah Suhita yang dilukai di kerajaanku sendiri tanpa satupun orang membelaku. Halaman 93. Masih kurang. Coba kita simak lagi. Rasa cemburu membakar seluruh pengetahuan yang kupunya. Aku takut kehilangan dia. Ini halaman 126. Masih lagi. Aku lelah lahir batin. Aku merasa perjuanganku sia-sia. Aku ingin segala sesuatunya menjadi tawar dan kembali ke titik nol. Halaman 268. Masih lagi. Aku melangkah ke kamar dengan hati ambiar. Aku menjatuhkan diri ke ranjang dan terseduh-seduh. Barangkali sudah saatnya aku memikirkan diriku sendiri. Aku lelah, aku pasrah. Doa, perjuangan, dan tirakatku barangkali memang harus kusudahi sampai di sini. Kalau ku teruskan, pasti akan semakin sakit. Aku tidak mau badanku meranggas dan merana. Ini di halaman 278. Rasanya semua pembaca akan berbondong-bondong berpihak kepada Alina. Tapi tunggu dulu. Begitu pusat pengisahan berpindah ke Rengganis, keberpihakan pembaca jadi ikut move on. Coba kita simak dari sudut Rengganis. Bagaimana grandes dia, bagaimana ambiar dia ketika berpisah, dipaksa berpisah dengan Kusbiru. Konon putus cinta itu sebenarnya tidak sakit. Yang sakit itu putus cinta tapi kita masih mencintainya. Sudah berpisah tapi masih diam-diam mengharapkan perhatian dan rasa khawatirnya. Ini kata hati Rengganis di halaman 180. Kita lanjutkan. Ada lagi. Kupikir dalam hidupku momen yang paling menyayat adalah saat dia pamit pergi dari kehidupanku untuk menikahi perempuan lain. Ternyata ada yang lebih berat, yaitu pertemuan pertama setelah pernikahan itu. Dalam keadaan dia sudah menikah sementara namanya di hatiku belum benar-benar pergi. Halaman 181. Ungkapan hati Rengganis lainnya juga tidak kalah perihnya. Aku menangisi malam-malamku dengan kerinduan yang sakitnya tak terperi. Bayangan kebersamaan kami terus mengusik pikiranku. Aku bahkan menyetir mobil sambil menangis, mengingat ruas-ruas jalan di Jogja yang kulalui bersamanya. Setiap kali Jogja hujan, aku selalu menggigil kedinginan di sudut ruangan, sebab seperti diguyur kenangan. Halaman 230 dan 231. Yang ini juga, ya Tuhan, aku sudah lama melupakan senyum ini dan berhasil. Lalu hari ini kau siksa aku lagi dengan senyum yang sama. Halaman 230. Masih kurang? Kita lanjutkan. Coba kita simak puisi Kusbiru untuk Rengganis yang terselip di tengah-tengah novel Jejak Langkah, satu dari tetralogi Buru Pramudia Anantatur. Andai aku bisa melumpuhkan ingatan, mungkin juga akan kuhardik kenangan, agar ia tidak terus berkelindan, menghalangi pandangan atas masa depan. Saya yakin seyakin-yakinnya Anda langsung bisa menggumamkan, lumpuhkanlah ingatanku. Lumpuhkan ingatanku yang dipopulerkan oleh grup band Geisha pada 2013. Itu kekuatan. Saya kira kekuatan pengarang dalam mengharu biru pembaca, dalam membuat pembaca terhanyut dalam kisah yang dibangunnya. Cuma itu masih ada lagi. Karenanya tetap bertahan di Suara Rahyar, di cerita buku. Setiap buku punya cerita. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Jika Anda tidak sepakat atau ada banyak kesan lain, silahkan sampaikan di kolom komentar. Jika memang dianggap bermanfaat, silahkan share ke kawan-kawan lain. Terima kasih juga untuk Anda semua yang sudah subscribe. Yang subscribe itu gratis, tetapi bisa memberikan tambahan energi, tambahan semangat untuk terus-menerus membuat konten-konten yang serupa ini.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayah Permana. Yuk berbagi cahaya.